Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga apapun yang kita jalani, ketaatan selama Ramadan, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lembaran berikutnya menuju Ramadan tahun depan, semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertasbih mensucikan Allah, yang kita tidak punya perasaan bahwa kita bisa mensucikan Allah. Umtahan akhir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 12 13 ini. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'aw wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya dibahas tentang kondisi darurat di mana seseorang muslim diuji loyalitas kesetiaannya kepada Rasulullah selaku kepala negara dan kesetiaannya kepada negara yang baru didirikan, yaitu negara Madinah. Nah, ini masa-masa transisi muslim dalam komunitas yang murni dikendalikan secara politik oleh Rasulullah. Maka butuh penegasan secara lisan yang diutarakan kepada kepemimpinan Rasulullah. Jadi tidak cukup syahadat, sebab syahadat itu bentuk penegasan lahir untuk apa? Menerima konsekuensi sebagai muslim, yaitu taat kepada Allah dan Rasulullah selaku utusannya. Tapi ada penegasan secara politik, yaitu apa? Loyalitas kepada kepemimpinan Rasulullah di wilayah politik Madinah. Sebelumnya kan disebut ini, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang sudah menaruh kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya sebagai utusannya. Idza ja'akumul mu'minat, apabila datang kepada kamu al mu'minat. Mukminat itu wanita-wanita yang beriman. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Muhajirotin, dalam rangka muhajirot, orang-orang yang berhijrah dari wilayah zona perang ke zona damai. Jadi ini bukan sekedar hijrah itu wisata, tapi pindah tempat untuk apa? Bersedia menjadi penduduk muslim, muslimat dalam kendali politik dunia Islam. Siapa itu pemimpinnya? Ya Rasulullah. Kepemimpinannya apa? Yang menyelamatkan rakyatnya dari apa? Ya, pemurtatan di Mekah. Ya. Maka famtahinuhunna, maka ujilah mereka, para wanita ini. Ya. Apa ujiannya? Yaitu tadi
diambil kesetiaannya. Kamu setia enggak menjadi warga negara Madinah? Harus memberikan kesetiaan kepada Rasulullah, kesetiaan kepada sesama muslim muslimat. Walaupun Allahu a'lamu bi imanihinna, Allah jauh lebih tahu keimanan mereka. Allah tahu hati, tapi kesetiaan itu harus diutarakan. Itu ya. Jadi syarat menjadi warga muslim muslimah Madinah itu gimana? Ya, begitu juga warga yang seagama maupun yang tidak seagama. Di komunitas masyarakat Madinah kan ada Yahudi, Nasoro. Boleh mereka, tapi harus setianya kepada Rasulullah, ya, dan membela kepentingan negara yang baru berdiri. Ya. Fa in alimtumuhunna, jika kamu mengetahui kualitas mereka mukminatin, wanita-wanita beriman tadi, fala tarji'uhunna ilal kufar, maka janganlah sekali-kali kamu kembalikan kepada Mekah. Kenapa? Mereka tidak halal wanita muslimah dinikahi orang kafir. Itu ya. Lahunna khillul lahum, tidaklah mereka halal buat mereka orang-orang kafir Mekah. Walahum, tidak pula mereka lelaki-lelaki mereka itu yakhilluna lahunna, halal secara hukum bagi wanita-wanita mukminat tadi. Gitu ya. Jadi ini yang tertulis. Masalah hati urusan dia dengan Allah. Tapi kesepakatan sebagai warga negara harus tertulis. Kalau punya KTP ini syarat wakil warga negara Madinah itu gini. Non muslim yang tinggal di wilayah politik Madinah, kalau Madinah diserang harus membela kepentingan Madinah. Kalau terjadi masalah berhukum kepada Rasulullah Muhammad. Itu bisa dilihat di dalam piagam Madinah. Itu ya. Kalau khianat maka harus keluar ya dari wilayah hukum Madinah. Hak-hak politiknya berupa perlindungan negara dicabut. Itu ya. Itu konsekuensinya harus ada. Nah, ini masalah politis. Sekali kalau masalah politis itu harus ada penegasan berikut sanksinya. Dalam dunia politik modern ya semacam itu. Warga Amerika itu harus ini setia kepada Amerika. Kalau terjadi kondisi darurat, dapat serangan dari luar, maka harus wajib militer. Itu kan biasa itu. Nah, tapi sayangnya kaum muslimin tidak menangkap sisi-sisi ya pelajaran politik ya dari Al-Quran, sehingga mereka bebas ber-KTP gitu saja tanpa ada konsekuensi. Kalau melanggar dicabut warna negaranya ya, itu kan dalam teori politik modern itu biasa semacam itu. Jadi hak kewarganegaraannya dicoret. Kenapa? Khianat. Pengkhianatannya kan sesuai dengan yang disepakati. Itu ya. Nah, ternyata di kemudian hari apa? Ini dalam bentuk perlindungan keyakinan, perlindungan agama. Jadi warga negara itu harus dilindungi agamanya. Ya, tidak boleh dipaksa keluar atau memeluk agama. Tapi harus ada kesepakatan yang dicatat oleh negara. Itu ya. Nah, di sini itu sudah dibahas sebelumnya. Diulang lagi, ya ayyuhan nabi, hei nabi selaku kepala negara, idza ja'akal mu'minat, bila datang kepadamu siapa? Rasulullah, al mu'minatu, wanita yang beriman, yubayyinaka, untuk berjanji setia kepada kamu. Kalau tadi inisiatif kepala negara, sekarang kan harus ada daftar. Itu ya. Jadi berbondong-bondong pindah ke
ke Madinah memberikan apa? Penegasan kesetiaan, janji setia baiat itu. Bisa lesan, kalau lesan tidak kuat sekarang, tapi harus tercatat di dalam lembaran yang dikeluarkan oleh negara. Contohnya gini, warga negara ya Indonesia harus setia kepada dasar negara. Itu ya. Konsekuensinya kalau khianat, apa konsekuensinya? Harus dicantumkan sekali, dicabut hak warga negaranya supaya tidak semena-mena. Maka kalau tadi inisiatif dari kepala negara, sekarang enggak. Ini warga yang punya inisiatif memberikan janji setia. Untuk memberikan apa? Kesetiaan, loyalitas kepada Nabi selaku kepala negara. Nah, kalau secara khusus ya, idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka, bila datang wanita-wanita yang beriman. Kenapa kok wanita? Ini bentuk perlindungan. Itu ya. Jadi warga khusus yang diistimewakan. Kenapa? Ini kan bisa menjadi istri seseorang. Sebab kalau sudah menjadi istri, itu kemungkinan dikuasai apa enggak? Dikuasai. Nah, padahal orang beriman itu tidak boleh dinikahi oleh musyrik. Tidak boleh. Kan dalam surah Al-Baqarah sudah ada itu ya. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kau nikahi wanita musyrik itu sampai beriman. Ya. Itu ya. Wala amatum mu'minatun, budak wanita yang beriman. Itu ya. Tuh katanya perbudakan tidak boleh. Ketika dinikahi mukmin itu merdeka, itu maknanya gitu ya. Wala amatum mu'minah khairum mim musyrika walau ajabatkum. Jauh lebih baik daripada musyrik, wanita musyrik, walaupun penampilannya mempesona kamu. Lelaki pun demikian. Wali-wali tidak boleh menikahkan. Wala tungkihul musyrikati, jangan kamu nikahi, jangan kamu nikahkan lelaki musyrik dengan apa? Wanita-wanita muslimat, ya, hatta yu'minu, sampai beriman. Wala abdun mu'minun, budak ya lelaki yang beriman, khairun min musyriki walau jabakum, ya lebih baik daripada lelaki musyrik walaupun penampilan lahirnya mempesona kamu. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar, mereka mengajak, keyakinan pandangan hidupnya itu mengajak kepada neraka. Jadi tanggung jawab menyelamatkan iman itu bukan sekedar suami, tapi kepala negara menyelamatkan keimanan warganya, terutama yang wanita. Kenapa yang wanita? Karena ini bisa jadi istri orang. Itu ya. Nah, makanya Allah yusyrikna billahi syai'an. Apa isi janji setianya itu? Atas Allah yusyrikna, bahwa mereka tidak menyekutukan billahi dengan Allah syai'an, sesuatu apapun. Nah, itu materianya. Jadi negara mengeluarkan lembaran, kalau mau jadi warga negara saya harus ini syarat-syaratnya. Jangan melakukan tindak kemusyrikan di wilayah hukum Islam. Wala yasrikna, jangan mencuri. Iya, tidak boleh mencuri. Ya, ini termasuk pasal-pasal apa? Ya. Warganya saja tidak boleh korupsi, apalagi penyelenggara negara. Kenapa? Ini kejahatan bahaya ini. Warga saja tidak boleh praktek semacam itu, apalagi penyelenggara negara. Ya. Wala yaznina, jangan berzina. Warga negaranya saja tidak boleh melakukan ini. Ini syarat-syarat menjadi warga negara di dalam syariat Islam. Apalagi mengorganisir jadi komoditas pendapatan. Germo kalau gitu tidak boleh, karena germo itu sudah mengorganisir perdagangan ya yang mengeksploitasi kehormatan lelaki maupun wanita untuk apa? Mendapatkan hasil. Tidak boleh. Wala yaqtulna, tidak boleh mereka membunuh. Ini jadi materi-materi yang harus dikeluarkan oleh negara. Dan itu sah. Kenapa kok sah? Loh, memang
Kalau orang kafir secara politik menguasai, ini jadi pasal-pasal yang terlarang kan ini kan. Sehingga apa? Kehormatan wanita jadi komoditas dagang, ya, korupsi jadi devisa negara, kan itu kan bahaya. Wala yaktulna, tidak boleh membunuh. Itu ya. Jadi melindungi darah, kehormatan. Itu ya. Coba ini kan tidak melindungi agama. Itu ya. Jangan musyrik, itu kan melindungi agama. Melindungi harta. Tidak boleh mencuri. Wala yaznina, tidak boleh, berarti kehormatan, tidak boleh berzina. Wala yaktulna, melindungi apa? Ini masalah darah. Itu ya. Jadi syariat Islam itu dihadirkan dalam rangka apa? Perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap apa? Akal. Ya, wala yaktulna auladahunna, ini termasuk apa? Perlindungan darah, tidak boleh. Itu ya. Kemudian apa? Perlindungan harta. Jadi agama, darah, harta, kemudian apa? Akal. Itu didatangkannya syariat Islam, ya, itu harus menjadi hal-hal pokok yang harus dilindungi oleh sebuah negara. Ya. Makanya melindungi akal, tidak boleh mengkonsumsi apapun sejenis yang bisa merusak jaringan saraf, mulai minuman keras sampai jenis-jenis hari ini yang kita kenal, narkoba, barang itu tidak boleh itu, ya. Jadi wala yaktulna auladahunna, janganlah mereka para wanita itu membunuh anak-anak mereka. Wala yaktina, dan janganlah pula tidak mendatangkan bibuhtanin, dusta. Tidak boleh berbohong. Nah sekarang kan kebohongan itu sudah menjadi merajalela kan ya. Loh, kalau bohong itu rakyat itu saja dilarang, apalagi pemimpin, tidak boleh. Karena sudah bernuansa politis. Apalagi kalau sudah menjadi dasar bahwa berbohong itu teori politik, kan bahaya itu ya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, ini pasal-pasal yang harus menjadi materi pokok yang diwajibkan untuk tidak dijalani oleh warga negara maupun penyelenggara negara. Yaftarinahu, yang mereka adakan baina aidihinna, di antara tangan mereka. Artinya apa? Itu menjadi, ya, penyakit. Berbohong itu penyakit. Karena apa? Orang berbohong kan menghasilkan nantinya. Nah, ini masya Allah, ini berbicara masalah-masalah kejiwaan. Orang berbohong itu akan menutup kebohongan berikutnya, dan itu menjadi penyakit. Ya. Wa arjulihinna, dan kaki mereka. Artinya apa? Bertindak, berperilaku yang didasarkan kepada dusta, yang diada-adakan. Makanya ada perbuatan dusta, bukan perucapan saja. Jadi tindakan yang didasarkan pada teori bahwa dusta itu dibenarkan asalkan menghasilkan, ini bahaya. Itu ya. Wala yaksinaka, dan tidak pula mendurhakai kamu selaku kepala negara. Itu ya. Nanti ya konsekuensinya masuk lembaran negara. Jadi peraturan yang dikeluarkan sebagai pengganti undang-undang. Jadi boleh ditambahkan karena situasional. Itu ya. Jadi wala yaksinaka, dan dia tidak melakukan kedurhakaan fi ma'rufin, dalam hal-hal kebaikan Islam, ya, maka fabayi hunna, ya, terimalah baiat mereka, janji setia, ya. Ini bukan janji setia baiat kepada yang selama ini dibikin-bikin amir kelompok, bukan. Ini kepala negara ini. Itu ya, apalagi penyelenggara negara itu lebih penting diambil janji setia, ya. Dan ini dipakai di negara-negara yang bukan muslim. Itu ya, dipakai negara-negara yang bukan muslim. Itu ya. Tapi sayangnya ya, muslim malah mengikuti sistem demokrasi liberal. Nah, hadirin rahimakumullah, maka fabayi hunna, maka terimalah permintaan mereka untuk menjadi warga
yang setia kepada ya Rasulullah selaku kepala negara dan wilayah hukum Madinah. Itu pun wastaghfir lahunallah, mohonkan ampunan kepada Allah. Itu ya. Kenapa? Kita hanya tahu lahirnya. Kesetiaan batin itu wilayah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ajaran Allah. Jadi Allah Maha Pengampun Penyayang itu artinya tidak bebas sakarepe dhewe. Itu ya, setelah diambil janji setianya mohonkan ampun kepada Allah. Kenapa? Tidak ada manusia yang mampu murni menunaikan hak-hak Allah dalam kapasitas manusia selaku hamba. Itu ya. Jadi bukan innallaha ghafurur rahim bebas, enggak. Lakonon karepe Allah, enggak, ini konteksnya apa? Ada ikatan negara secara politik kepada warga negara. Materinya ini tadi yang disebutkan di atas. Ini dari langit loh ya, bukan di pasal-pasal yang dibikin Rasulullah sebagai bentuk ikatan ya, politik warga negara. Nah, berikutnya intinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang sudah menaruh percaya kepada Allah. La tatawallau qauman, kamu jangan menjadikan pemimpin wali kauman, kaum. Maksudnya kaum apa? Kaum kafir, enggak boleh. Waliyun itu artinya apa? Pelindung, pemimpin yang punya wewenang pengendalian. Ya. Makanya tauliyah itu artinya apa? Pengendalian. Sampai Rasulullah berdoa. Itu ya. Bukan berdoa saja, tapi langkah-langkahnya semacam ini. Rasulullah saja berdoa. Ya. Jangan ya Allah, ya, kau jadikan ya urusan saya ini dikendalikan oleh orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Ya. Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata khilati wa hawani 'alan nas. Wala takilni ya ila man la yarhamuni. Jangan kau serahkan urusan saya ini kepada orang yang tidak punya sayang kepada kami. Ya. Nah, itu Rasulullah. Tapi dalam prakteknya inilah yang kamu lakukan. Jadi ada usaha yang nyata, bukan berdoa saja. Hei orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, la tatawallau qauman, kamu jangan memberikan hak wilayah kekuasaan kauman satu kaum. Ghadiballahu alaihim, yang Allah murka kepada mereka. Siapa maksudnya ini? Maghdub ini. Yahudi, tidak boleh. Ya, sebab orang Yahudi itu tidak mau dipimpin oleh siapapun. Makanya dia lewat dana sekarang ini. Muslim yang didanai, tapi Muslim yang mampu dikendalikan secara politik oleh kepentingan mereka. Itu Quran ya. Ketika Rasulullah ditanya al-maghdub al-yahudu, yang dimurkai itu orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu tahu benar tapi melawan kebenaran yang diketahui? Itu ya. Qad yaisu, mereka sudah putus asa minal akhirah, terhadap kehidupan akhirat. Jadi orang Yahudi itu percaya akhirat, tapi mensikapi akhirat itu dengan sikap kebencian. Kita kan enggak. Masa depan kita itu akhirat. Kita itu punya masa depan. Masa depan kita itu bukan hidup di dunia. Bukan masa depan itu mati sudah selesai. Masa depan kita itu kehidupan abadi. Itu ya. Nah, disinilah hadirin rahimakumullah. Jadi kita berislam ini untuk kehidupan fase-fase dunia setelah mati, setelah kebangkitan. Dunia, kubur, akhirat. Ini ada kehidupan. Orang yang punya moto hidup dunia itu segala-galanya menjadi orang yang paling bahaya. Artinya apa? Mumpung kan? Ya mumpung. Itu ya. Coba andaikan kita ini tidak punya keyakinan akhirat, pasti mumpung. Dan akhirat itu disediakan untuk siapa? Dunia ini orang beriman. Qul huwa lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakan
kenikmatan dunia itu untuk orang beriman. Kenapa? Orang yang beriman itu punya konsep, bukan konsepsi menikmati kenikmatan, tapi menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah. Ya, kholisatan yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti khusus. Jadi kuasai dunia ini, tapi jangan sampai kau dikuasai dunia. Bagaimana cara menguasai dunia? Gunakan dunia ini modal taat. Nanti di akhirat ya dapat. Itu ya. Nah, makanya Taufik Ismail, sastrawan, itu kan dalam bentuk lagunya ini. Siapapun yang mengejar dunia, dia hanya mendapatkan dunia. Siapa yang mengejar akhirat, dia dapat dunia dan akhirat. Ya Rasulullah pernah ditanya, gimana ya Rasulullah gambaran kehidupan abadi akhirat dengan yang sementara? Jarimu celupkan ke laut ya. Air yang tertinggal di jarimu itu dunia seisinya ini. Sedangkan air yang tersisa di samudra itu akhirat. Itu ya. Itu pandangan hidup. Nah kalau pandangan hidup mumpung kan bahaya nih ya. Orang mumpung kan itu ya. Makanya apapun yang terpenting tujuannya tercapai. Padahal tujuan kita ini dunia ini untuk akhirat. Jangan akhirat untuk dunia. Artinya apa? Perbuatan akhirat, coraknya akhirat tapi untuk menghasilkan dunia ini. Makanya mereka digambarkan qad ya'isu minal akhirah. Mereka putus asa dari kehidupan akhirat. Iya, kenapa kok putus asa? Dia itu kaum yang dikuasai kesombongannya. Setan itu kan putus asa itu ya. Kenapa? Dia tidak mengikuti standar keislaman yang diajarkan oleh Allah. Mereka itu hanya mengikuti nafsu. Itu ya. Kama seperti halnya ya'isal kufar, orang-orang kafir itu putus asa min ashabil kubur, dari penghuni kubur. Makanya orang mukmin itu apa? Tidak membenci kematian. Ya, tidak membenci kematian seperti halnya dia tidak membenci kehidupan. Bagaimana caranya? Hiduplah dengan cara Islam. Itu ya. Nanti kamu dikaruniai ketenangan. Itu ya. Jadi hadirin, kalau dunia ini tujuan, dia akan menjadi manusia yang paling sengsara. Kenapa? Dikendalikan, karena dia harus menjaga dunia ini. Tapi orang beriman menjaga ketaatan sebagai hamba dengan modal dunia ini. Kita beribadah modali dengan kehidupan kita. Kita tidak boleh menyengsarakan diri, tidak boleh. Malah diajari hidup yang tenang. Bagaimana hidup yang tenang? Pertahankan status penghambaanmu untuk Allah dengan modal dunia ini. Itu nanti akan dikasih kebahagiaan hidup. Jadi hadirin, orang-orang kafir itu tidak mengingini kematian itu. Dalam surat Al-Baqarah ya, kul in kanat lakumud darul akhiratu kholisatan min dunin nas fatamun maul mauta. Orang Yahudi itu punya keyakinan itu, kalau kamu mengklaim secara khusus dunia untuk kamu, ayo fatamannawul mauta. Itu ya. Kalau akhirat itu untuk kamu, ya bukan untuk yang lainnya. Coba cita-citakan kematian. Dia tidak mau mati, itu artinya apa? Orang yang membenci kematian itu pasti dia punya pandangan salah, saya ini salah. Cuma tidak bisa beralih mengambil Islam, tersiksanya kan di sana. Orang Yahudi tahu kebenaran Islam. Pertanyaannya gini, iblis itu tidak mengenal Allah lah. Siapa yang menggoda iblis? Kalau bukan keinginannya tadi. Nah, makanya puasa kemarin yang kita jalani itu dalam rangka apa? Mengemas keinginan-keinginan kita untuk menikmati hidup, itu dikemas dengan cara Islam. Makanya ada pengendalian kan gitu. Puasa itu menahan, kemampuan kita menahan itu menentukan kita tenang atau tidak. Nah, maka sistem pertahanan itu di dalam Islam. Senang dunia itu tidak bisa dihilangkan. Itu ya, tidak bisa dihilangkan. Tapi arahkan senangi dunia untuk mengingat Allah. Ya Masya Allah, saya dikasih kenyamanan hidup, masa lupa Allah. Caranya apa? Jangan sampai kenikmatan itu menterlenakan dari ajaran Islam. Ayatnya
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa anis sholat. Ya, orang-orang beriman, ingatlah, zikir itu kan menghilangkan lengah itu tadi. Tujuan zikir itu supaya kamu tidak lengah. Orang lengah menikmati nikmat kan ya. Coba kalau kita menikmati nikmat kan lengah. Ya. Jangan kau lengah ya. Ya. Dilengahkan oleh dunia dan anak-anak kamu. Caranya gimana? Cintai dunia, cintai anak untuk mengingat Allah. Masya Allah. Itu ya. Kalau enggak, neraka akan tercipta. Enggak usah nunggu akhirat. Anak jadi musuh, dunia jadi sumber kesedihannya. Kenapa? Hatinya sudah dikuasai, senang anak, senang dunia. Andzikrillah, dari mengingat aturan Allah, secara khusus dari sholat. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Mukmin tidak membenci kematian seperti halnya mukmin tidak membenci sebuah kehidupan. Ya, sebab kematian banyak. Itu ya. Tapi banyak orang yang hidup, itu ya, tapi sudah mati. Apa yang mati? Jiwanya. Itu ya, sudah mati jiwanya. Orang mukmin itu hidup, dunianya hidup, kuburnya hidup, akhiratnya hidup. Orang kafir itu ya, masya Allah, sudah mati. Hidup itu sudah mati, apalagi matinya. Apa itu? Mati jiwanya itu tadi. Nah, ini konsep memahami hidup yang sebenarnya menurut Islam. Nikmati dunia. Tidak ada ajaran Islam, ojo nikmati dunia, nikmati. Tapi dengan cara apa? Al-Quran. Kita akan tambah sayang kepada Allah. Kenapa? Allah menyayangi kita. Allah melarang ganti yang terbanyak dari yang dilarang. Dilarang sedikit, yang boleh banyak. Itu ya. Masa Allah itu melarang tidak ada ganti? Tidak mungkin, zalim Allah. Nah, disinilah hadirin rahimakumullah, baru kita diantarkan surat berikutnya. Sabbahalillah, bertasbih mensucikan Allah, lillahi untuk Allah, bukan untuk mensucikan diri. Iya, ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit dan apa yang di bumi, apa itu mensucikan Allah. Kita ini loh ya, banyak mensucikan untuk diri kita. Kenapa? Dilarang. Allah itu senang saya kok dibatasi, merentah. Saya tidak senang kok diperintah. Loh, padahal Allah melarang, Allah merentah, itu untuk kita. Allah tidak memetik hasil. Seperti Allah tidak mendapatkan kerugian. Kalau bangsa manusia ini tidak mensucikan Allah. Itu ya, sabbaha, bertasbih. Mana tasbih apa? Ya, mengakui hanya Allah saja yang layak memuji dirinya. Itu ya, kalau kita memuji Allah, Allah dapat apa? Semuanya ada seorang presiden dipuji, warganya yang paling gembel, paling miskin, paling bodoh, presiden dapat apa? Kalau umpamanya ada anak-anak jalanan tidak tahu orang tuanya siapa, tidak mandi berapa bulan, didatangkan ke istana negara, membaca puisi menyanjung presiden, presiden dapat apa? Itu ya, tidak dapat apa-apa. Justru ketika dia dibawa ke dalam istana negara, disuruh membaca puisi yang menyanjung presiden, itu sebetulnya penghormatan kepala negara kepada anak jalanan ini. Hadirin rahimakumullah, itu tasbih lillah, itu semacam itu. Nah, kalau kamu murni, ya, kamu tidak akan bisa mengalahkan kemurnian Allah, sehingga dikembalikan, enggak, itu milik kamu. Itu ya. Wa huwal azizul hakim, sedangkan Allah itu maha perkasa. Yang perkasa itu tidak boleh tuh. Yang keperkasaan Allah itu bukan dikasih. Aziz itu mulia, perkasa, tanpa butuh dimuliakan, dikasih kekuasaan. Enggak. Al-Hakim, maha bijaksana Allah. Hadirin, jadikan semua ibadah kita itu tasbih kita kepada Allah. Dengan perasaan Allah, justru ketika kita tasbih kepada Allah, itu bentuk penghormatan Allah kepada kita. Nah, itu rasa yang Allah beri berupa ihsan itu tadi. Ihsan itu perasaan semacam itu. Sudah bisa ya?
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.